Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar penentu kelulusan untuk P2 P3 di P3K Guru tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah sesi 10 soal tes cat observasi P2 P3, P2 P3 persiapkan diri agar lulus ASN. Kami akan membahas ya 10 prediksi soal untuk tes cat observasi untuk P2 P3K, P3 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa tes observasi itu tentunya menjadi penentu kelulusan ya untuk P2 dan P3. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, 10 soal tes cat observasi P2 P3 persiapkan diri agar lulus ASN. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, untuk mekanisme seleksi menggunakan CAT itu diperuntukkan untuk THK2, honorer dan pelamar umum, yang mana kita fokuskan dulu untuk THK2, P2 dan P3, yang mana nantinya diseleksi cat P2 dan P3 itu soalnya berbeda dengan pelamar umum Bapak Ibu ya, yang mana untuk pelamar prioritas duran 3 ada dua materi yang akan diteskan. Yang pertama itu adalah standar kompetensi guru. Jadi yang pertama itu adalah standar kompetensi guru, serta yang kedua adalah kinerja guru Bapak Ibu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ada dua materi soal nantinya yang akan diperuntukkan untuk tes cat observasi untuk P2 dan P3. Yang pertama itu adalah terkait dengan standar kompetensinya seorang guru ya. Jadi ini tupoksi kita, bagaimana standar kompetensi kita sebagai seorang guru dan bagaimana kinerja kita sebagai seorang guru. Nah, hal itu akan menjadi penentuan ya, menjadi salah satu penentu kelulusan Bapak Ibu guru di seleksi P3K Guru 2023, karena akan berlaku perengkingan ya, perengkingan berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Oleh karena itu bagi P2 dan P3 itu wajib mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Oke, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini untuk aspek penilaian kinerja itu mempertimbangkan 4 aspek kinerja ya. Ini untuk soal tes cat observasi ya untuk P2 dan P3. Yang pertama itu adalah orientasi pelayanan, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah kerjasama, dan yang keempat itu adalah kepemimpinan. Jadi materi soalnya nanti terkait dengan bagaimana orientasi pelayanan, bagaimana komitmen sebagai seorang guru, bagaimana kerjasama bagi seorang guru, dan bagaimana kepemimpinan seorang guru. Oke, kita mulai untuk tes cat observasi yang pertama. Ini adalah salah satu contoh soal yang sangat memungkinkan naik ya pada saat tes cat observasi P2 P3 P3K Guru 2023. Nomor 1, saat berinteraksi dengan orang lain Anda cenderung A. berani mengambil tindakan, kemudian bersemangat memberi masukan, yang C adalah berhati-hati dalam mengambil tindakan, dan yang keempat adalah tidak berani mengambil tindakan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau di tes cat observasi itu tidak ada istilah benar salah Bapak Ibu ya. Semua jawaban memiliki bobot nilai. Kalau misalkan ada 4 opsi di sini, berarti poinnya itu kemungkinan 4, 3, 2, 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kalian pilih mana, apakah mendapatkan bobot tinggi, bobot sedang, atau bobot rendah. Nah, silakan Bapak Ibu ya jawab di kolom komentar. Saat berinteraksi dengan orang lain Anda cenderung apakah A. berani mengambil tindakan, bersemangat memberi masukan, berhati-hati dalam mengambil tindakan, C. D. tidak berani mengambil tindakan. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain berarti orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Kalau saya lebih memilih C ya. Kita harus tetap berhati-hati dalam mengambil tindakan. Bisa juga berani mengambil tindakan, bisa juga bersemangat memberikan masukan. Ini tergantung pilihan kalian, apakah mendapatkan bobot nilai bagus atau tidak ya. Tapi istilahnya di tes cat observasi itu tidak berlaku istilah benar salah, semua ada nilainya Bapak Ibu, tapi ada yang mendapatkan bobot tertinggi tergantung dari jawaban atau opsi yang kita pilih. Lanjut, kita pindah ke nomor 2.
Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silakan jawab sendiri di kolom komentar ya untuk soal nomor 2 ini. Di sini soalnya soal tes cat observasinya. Yang pertama yang nomor 2 itu adalah saat berada di dalam kelas Anda. Nah, jadi seorang guru ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru sedang sementara berada dalam kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, apakah A, yang terpenting menyampaikan materi, harus memastikan bahwa materi tersampaikan dengan baik, C, memastikan siswa paham dengan pelajaran, D, bertanya terkait kendala para siswa. Nah, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ingat Bapak Ibu, ketika kita masuk seorang guru ketika masuk di dalam kelas, ada hal yang harus kita capai, yaitu kita harus bisa memastikan bahwa materi yang akan kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan benar. Itu urusan siswa paham atau tidak, nanti kita akan adakan evaluasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut admin pribadi ya, untuk soal nomor 2 ini B yang kayaknya memiliki bobot paling tinggi. Sebenarnya jawaban yang lain A, C, D itu semuanya benar Bapak Ibu, cuman ya kita berupaya mendapatkan bobot nilai tertinggi. Seperti itu kira-kira ya, karena nantinya akan ada perankingan nilai. Ya, ingat ya, akan ada perankingan nilai seperti itu. Kemudian kita pindah ke nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3 silakan Bapak Ibu jawab terlebih dahulu di kolom komentar ya. Silakan kalau perlu Bapak Ibu tulis di kolom komentar nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 lengkap dengan jawabannya ya. Nomor 3, Anda merasa kasihan kepada siswa yang mengenakan pakaian bekas orang lain. Anda merasa kasihan, berarti ini kita lihat ya, kata kasihan ini ya, kata kasihan kata kuncinya. Anda merasa kasihan pada siswa yang mengenakan pakaian bekas orang lain. A, sangat setuju, B, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ada dua kemungkinan jawaban opsi ya, sangat setuju atau tidak setuju. Apakah Anda kasihan ketika ada siswa yang mengenakan pakaian bekas orang lain? Ya, kalau menurut admin pribadi, sepanjang pakaian itu orang lain ikhlas memberikan dan sepanjang pakaian itu memang layak pakai, saya rasa layak-layak saja sih teman-teman ya. Ketika ada orang yang menyumbangkan pakaiannya untuk siswa yang lain, ya seperti itu kira-kira ya. Tapi ya apapun itu ya, silakan kalian pilih opsi yang tepat ya. Karena di sini kata kuncinya merasa kasihan, berarti itu menunjukkan rasa iba seorang guru terhadap siswa yang mengenakan pakaian bekas orang lain. Ya, kalau saya ya sangat setuju atau sangat tidak setuju, silakan ya. Opsi terkuat kayaknya A dengan D ya. Kalau menurut admin pribadi sih ya saya pilih A lah teman-teman ya. Tapi D juga itu sebenarnya benar, karena seolah-olah itu tidak menghina sih sebenarnya ya. Jadi silakan kalian berdiskusi di kolom komentar ya. Oke, soal nomor 4. Nomor 4, jika saya memiliki masalah, jadi kata kuncinya ini adalah masalah. Jika saya memiliki masalah, maka A, saya tidak ragu untuk bercerita pada orang lain. B, saya tidak ragu untuk menulis di media sosial. Saya tidak menyebarkannya pada siapapun. Saya menangis mengurung diri. Ini kan pasti ya kurang logis ya. Kalau kita ada masalah, kita justru di kamar ya, untuk mengurung diri itu salah teman-teman ya. Kemudian kalau kita menyebarkan kepada siapapun itu sebenarnya salah juga ya. Apalagi kalau disebarkan di media sosial, ini pasti mendapatkan bobot paling rendah. Jadi apa ya, antara A dengan C Bapak Ibu ya, yang kemungkinan besar mendapatkan bobot tertinggi ya, antara A dengan C. Silakan kalian komen di kolom komentar. Tapi kalau saya lebih memilih ya, saya tidak menyebarkannya pada siapapun dan saya berusaha dulu untuk menyelesaikan persoalan itu ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, soal nomor 5. Kita pindah soal nomor 5 Bapak Ibu ya. Nah, ini dia soal nomor 5. Saya menyukai orang yang A, memiliki visi misi yang sama dengan saya, B, selalu bersemangat setiap hari, tidak banyak bicara, suka berkomentar. Nah, keempat jawaban ini semuanya punya bobot, tapi kita susah untuk membedakan mana kira-kira yang mendapatkan bobot tertinggi Bapak Ibu ya di tes cat observasi. Kira-kira Bapak Ibu menyukai orang yang tipenya bagaimana? Kalau saya ya yang sesuai dengan visi saya, karena kita bisa melakukan kerjasama dengan baik dan benar. Jadi saya lebih cenderung ke A teman-teman. Tapi kalau ada jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar ya. Oke. Kemudian nomor 6. Nomor 6 di sini, bagaimana tanggapan Anda terhadap penggunaan nafsa?
Nah, narkotika ya, nafsa. A, itu adalah hal yang wajar. Setiap orang memiliki materi yang berlimpah menginginkan imbalan lebih cepat. Nafsa merupakan obat-obatan terlarang. D, saya menjauhkan diri dari penggunaan nafsa. Kalau saya, jawaban yang tepat ini ada dua sebenarnya, yang memiliki bobot yang tertinggi ya. Apakah bobot 4 atau 3? Antara C dengan D. Silahkan teman-teman pilih sendiri ya. Kemudian kita pindah nomor 7. Nomor 7, Anda terbiasa memberikan pretest ya. Ya, pretest itu tes awal, post-test itu kan tes akhir ya. Jadi Anda terbiasa memberikan pretest dan post-test. Anda terbiasa memberikan pretest dan post-test saat mengajar ya. Apakah Bapak Ibu memberikan pretest atau post-test pada saat mengajar? Jawabannya ini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama A, sangat setuju. B, setuju. C, tidak setuju. D, sangat tidak setuju. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban yang mana kira-kira di sini Bapak Ibu ya, yang menurut teman-teman ini penting untuk kalian pilih ya. Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, kalau saya sih setuju-setuju saja ya, karena bisa kita berikan pretest, post-test, bisa juga tidak. Tapi lebih bagus memang ya kita berikan pretest dan post-test saat mengajar supaya kita tahu pengetahuan awal dan pengetahuan setelah materi itu tersampaikan ya, seperti itu. Untuk nomor 8, nomor 9, 10 silakan teman-teman jawab sendiri ya. Ini soalnya nomor 8 ya. Silakan jawab di kolom komentar ya supaya kita bisa diskusi. Kemudian nomor 9 ini. Nah, nomor 9 ini soalnya Bapak Ibu silakan jawab di kolom komentar juga. Kemudian nomor 10 ini. Oke, Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.